baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tarjih Menjawab bersama Ustadz Haji Ali Yusuf mengenai iktikaf Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Nah baik Ustadz, mungkin sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan ya untuk para santri mungkin ingin bertanya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya mengenai iktikaf? Oke, baik Masnya, perkenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ikhwan, saya dari Pondok Fauzul Muslimin dan kuliah di Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Ekonomi. Baik, untuk Ustadz Ali, saya ingin bertanya tentang pengertian iktikaf itu sendiri seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Ikhwan atas pertanyaannya. Baik, Ustadz, bagaimana mungkin ingin mengetahui lebih dalam lagi seperti apa itu iktikaf? Ya. Baik, saya kira pertanyaannya baik sekali. Jadi apa itu yang disebut dengan iktikaf? Ya, iktikaf itu aslinya adalah al-muksu, jadi berdiam diri. Al-habsu, habsu itu menahan. Jadi yang dimaksud iktikaf itu sendiri adalah al-muksu fil masjidi, berdiamnya seseorang di dalam masjid, kemudian biniyatil ibadati, dengan niat ibadah, atau biniyati taqarruban ilallah, dengan niat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya iktikaf ya. Jadi ada dua hal. Pertama memang niat untuk beriktikaf, niat beribadah. Kemudian yang kedua fil masjidi, itu di masjid. Sehingga orang kalau cuma duduk-duduk saja di masjid tapi tidak niat iktikaf, maka itu juga tidak disebut dengan iktikaf. Atau yang kedua, iktikaf itu bermakna adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan. Jadi habsun nafsi anisai, jadi menahan diri dari sesuatu. Nah, ketika kita menahan diri dari sesuatu itu artinya beriktikaf. Ya, misalkan ya kita mungkin mau melihat HP, tapi karena kita sedang iktikaf kita menahan diri jangan melihat HP, itu artinya sedang diam, memenjarakan diri gitu. Al-habs itu memenjarakan diri dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak sebaiknya dilakukan ketika seseorang sedang beribadah. Jadi intinya iktikaf itu adalah berdiam diri seseorang di masjid dalam rangka taqarruban ilallah atau biniyatil ibadah, dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan iktikaf. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Mas Ikhwan sudah paham atau masih ingin bertanya? Jika nanti untuk misal saya keluar dari masjid untuk keperluan sesuatu, mungkin ada kuliah atau apa dalam waktu itu, apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, jadi seorang iktikaf itu memang berada fil masjidi, di dalam masjid, karena dalam Al-Qur'an juga dijelaskan wa antum akifuna fil masajid, dan kamu sekalian itu ya beriktikaf fil masajid, di masjid-masjid, artinya di masjid. Lalu bagaimana kalau kita selaku mahasiswa juga ingin beriktikaf tetapi sambil nyambi kuliah? Ya boleh saja. Jadi umpamanya siang hari mungkin dipergunakan untuk ya kuliah, lalu kemudian malam harinya kita ya standby di masjid untuk tadi taqarruban, lebih banyak itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh saja ya. Jadi tentu nilai pahalanya ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau iktikaf cuma malam hari saja ya nilainya cuma 1 malam. Tapi kalau ada orang yang mampu kebetulan kuliahnya sudah libur, ya itu bisa juga full 10 hari ya siang dan malam. Jadi prinsipnya ya kata Imam Syafi'i juga namanya iktikaf itu adalah lahdotan, walaupun 1 saat saja itu sudah iktikaf. Mungkin bagi antum sekalian yang masih kuliah di kampus ya, ketika tidak ada mata kuliah kita bisa berdiam diri sholat duhur sampai menunggu asar, itu juga sudah iktikaf ya. Niatkan saja kita berdiam diri di masjid untuk iktikaf, itu pun insya Allah sudah memiliki nilai ya sebuah iktikaf. Tetapi yang dimaksud sunnah iktikaf itu yang dilakukan oleh Nabi adalah memang 10 hari itu adalah full ya, jadi siang dan malamnya. Jadi demikian ya Mas Ikhwan. Iya. Dan memang tidak apa-apa gitu ya untuk melakukan aktivitas seperti biasa di pagi hari. Tidak apa-apa, silakan boleh. Oke, ya baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai iktikaf pada Ustadz Ali? Oke, baik. Silakan Mas, perkenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Kadi Prayetno dari Pondok Fauzul Muslimin, kuliah di Universitas Ahmad Dahlan di pendidikan fisika. Ya Ustadz, ya tadi dijelaskan bahwa iktikaf ini sangat penting, ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada umumnya kita melihat bahwa iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Nah, tadi dijelaskan seperti itu. Nah, kita tahu mungkin pada seorang perempuan atau orang yang rumahnya jauh dengan masjid. Nah, yang jadi pertanyaannya,
yang jadi pertanyaan saya, apakah boleh kita itikaf di rumah seperti itu? Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah boleh itikaf dilakukan di rumah, tidak di masjid? Ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya surat Al-Baqarah 187, wa antum akifuna fil masajid. Dan kamu sekalian itu beriktikaf di masajid ya, masjid-masjid, dalam pengertian ya di masjid, makanya masjid apapun namanya masjid. Tetapi bukan di rumah ya. Walaupun mungkin di rumah itu ada musolanya ya, itu tetap tidak ya. Jadi kalau dalam hal pengertian tempat memang para ulama bersepakat iktikaf itu ya dilakukan di masjid. Justru yang menjadi perbedaan adalah kategori masjidnya itu. Nah, yang dimaksud masjid dalam Al-Quran itu apa? Itu ada beberapa pandangan ya di kalangan kaum muslimin. Ada yang mengatakan yang dimaksud masjid itu adalah hanya masjid yang 3 itu. Yang dimaksud 3 itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu sebagaimana dalam hadis ya, seseorang tidak boleh bepergian illa kecuali kepada 3 masjid. Yang dimaksud 3 masjid itu Masjidil Haram, Nabawi, dan Al-Aqsa. Jadi ada sebagian yang berpendapat ya kalau itikaf harus di masjid, yang dimaksud masjid 3 itu. Nah, lalu yang kedua, kalau Imam Maliki berpandangan bahwa itikaf itu boleh selain di 3 masjid itu, asalkan di masjid yang dimana di dalam masjid itu dilaksanakan atau diselenggarakan kegiatan sholat berjamaah, yang umumnya masyarakat terbiasa melaksanakan sholat ya berjamaah di masjid itu ya boleh. Karena kalau itikaf harus dibatasi di Masjidil Haram ya kasihan orang kita, orang Indonesia ya. Betul. Kita tidak bisa beritikaf, kita tidak bisa mendapatkan keutamaan itikaf kalau diharuskan itikafnya atau yang sah itu kalau di Masjidil Haram. Dan kalau seperti itu juga ya enak sekali orang Arab ya, selamanya bisa masuk surga karena itikaf terus di sana. Sementara yang jauh dari Masjidil Haram tidak pernah bisa itikaf, artinya kan untuk mereka utamanya menjadi terbatas ya. Dalam hal ini di Tarjih sendiri Muhammadiyah berpandangan bahwa boleh kita itu beritikaf di masjid ya, tidak harus di Masjidil Haram saja, tapi di mana masjid itu dipakai kegiatan sholat berjamaah pada umumnya. Jadi demikian. Jadi intinya tidak boleh itikaf di rumah, apalagi di kebun itu ya atau di sawah, itu kan tidak boleh, harus di masjid itu. Jadi memang harus dilaksanakan di masjid seperti itu ya Ustadz. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan Mas, perkenalkan diri dan dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasiruddin Rusyid, masih sama dari Pondok Fauzul Muslimin, tapi saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu yang ingin saya tanyakan Ustadz begini. Ketika iktikaf itu sebenarnya amalan apa saja yang kita lakukan itu ketika sedang iktikaf, ketika sedang di masjid itu, amalan apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah seperti itu. Mungkin itu cukup, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, pertanyaan Mas Nasiruddin, apa sebenarnya amalan yang dilakukan ketika iktikaf? Ya, baik sekali, ini pertanyaannya bagi seseorang yang melakukan iktikaf, ini kan kita bingung apa yang harus kita lakukan. Iya, betul. Apakah kita tidur di masjid itu atau apa ya? Tidur juga kan berdiam diri di masjid ya. Ya mungkin betul tidurnya berdiam diri di masjid, tetapi persoalannya ya dia tidak niat ibadah, maka tidak mendapatkan ya pahala iktikafnya. Jadi orang yang iktikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah. Ya beribadah apa saja ya, beribadah itu secara umum ya. Kita bisa umpamanya membaca Al-Quran, mungkin semalaman kita mencoba tilawah Al-Quran ya. Sebagaimana para imam, kita mendengar Imam Syafi'i itu dalam satu Ramadan bisa hatam Al-Quran katanya ya sekitar 50 atau 60 kali. Itu bagaimana membacanya ya, itu kecuali kalau tidak menghususkan waktu. Nah, sehingga pada malam itu kita bisa gunakan untuk membaca Al-Quran juga. Mungkin sesekali kita sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya kalau saya menyarankan bagi yang mau beriktikaf di 10 hari itu, lebih baik kita tidak ikut tarawih dulu di siang harinya atau ba'da isanya. Jadi kita cukup sholat isya saja berjamaah. Kalau ada kultum atau tausiah ya sholat isya, sholat tarawih kita dengarkan. Setelah itu kita ya memisahkan diri dari jamaah. Kita bisa sendirian baca Al-Quran. Kemudian nanti agak menjelang malam hari kita ingin tahajud, yaitu silahkan. Jadi sholat malamnya bisa dilaksanakan di pertengahan malam atau sepertiga malam. Nah, supaya menghilangkan rasa ngantuk ya,
antara mungkin rehat, istirahat, sholat, kita bisa selingi dengan tadi tilawah, baca Al-Quran, atau kita memperbanyak zikir. Zikir itu banyak, bisa kita membaca subhanallah, atau alhamdulillah, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah. Itu juga bisa ada keutamaan zikir ya. Jadi seperti orang yang membaca subhanallah walhamdulillah, itu dua kalimat itu yang kata Nabi adalah dua kalimat yang ringan untuk dibaca tetapi berat timbangannya. Ya, itu kita bisa memperbanyak subhanallah alhamdulillah. Ada lagi satu amalan yang biasa dibaca oleh Nabi, ini dalam hadis riwayat Tirmidzi ya. Itu disebutkan ketika di 10 hari terakhir, ini khususnya kaitan juga dengan menjemput Lailatul Qadar kan plus itikaf. Itu Nabi biasa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bisa dibaca Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau itu menyukai untuk memberikan maaf. Oleh karena itu fa'fu anni, maafkanlah aku. Nah, itu bisa diamalkan ketika kita sedang itikaf. Yang jelas kalau itikaf ya kita jangan main HP mendengarkan musik, ya itu namanya tidak itikaf. Jadi hindari hal-hal yang memang itu di luar kategori ibadah. Karena kembali kepada tadi definisi di awal, namanya itikaf itu adalah al-muqsu fil masjidi biniyatil ibadah, biniyati taqarruban ilallah. Demikian jawabannya ya, Mas Nasir. Oke, jadi ada banyak juga amalan-amalan baik yang bisa dilakukan ketika itikaf seperti itu, Mas Nasir. Baik Ustadz dan santri semuanya, kita harus break sejenak. Pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, institusi pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah yang unggul dan pencetak kader ulama, pemimpin, serta pendidik sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mari bergabung bersama kami, bersama Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, untuk menjadi calon pendidik dan pemimpin putri Islam. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta kini menerima peserta didik baru tahun ajaran 2016-2017. Dilengkapi dengan fasilitas belajar yang memadai, pendidik yang profesional, serta disediakan asrama Putri Khadijah. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta mencetak kader-kader muslim terbaik sebagai kaderisasi Muhammadiyah yang memiliki kemampuan berpikir handal, berakhlakul karimah, serta berdaya saing internasional. Ayo daftar sekarang juga. SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, unggul zikir, pikir, dan skill. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.